Selamat pagi semuanya. Kita mengucap syukur bahwa di pagi hari ini kita dapat berkumpul sebagai satu jemaat. Tadi pagi sempat hujan sebentar. Puji syukur kita dapat tiba di tempat ini. Dan tadi jam 9 kita sudah memulai acara berjemaat kita. Jangan lupa acara berjemaat kita mulai jam 9 sebenarnya. Kita mulai dengan belajar firman Tuhan. Karena kalau kita menghabiskan waktu 1 minggu 2 jam saja untuk berjemaat, itu sebenarnya sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Apalagi khotbah biasanya 45 menit sampai 1 jam. 45 menit sampai 1 jam kita belajar tiap minggu. Kalau Anda datang tiap minggu itu sudah bagus. Tapi sebenarnya untuk orang percaya itu masih kurang, saudara. Karena kita dituntut oleh Tuhan untuk mengetahui firman-Nya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kita perlu belajar, Oleh karena itu kita ada sekolah minggu dewasa. Itu adalah acara berjemaat. Kemudian kita ada kebaktian doa. Itu adalah acara berjemaat juga. Jadi kalau kita membiasakan diri untuk mengikuti semua itu adalah hal yang baik yang Tuhan inginkan. Oke, untuk hari ini saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-13. Dan kita ingin melanjutkan, ini adalah perikop terakhir di Matius pasal 13. Minggu lalu atau bulan lalu, kita sudah melihat perumpamaan yang terakhir, yaitu perumpamaan tentang pukat. Tapi di sini kita melihat ada satu peristiwa yang terakhir, perikop terakhir di Matius pasal 13, kita akan lihat ayat yang ke-53 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Kalau sudah dapat, mari kita baca silih berganti. Saya mulai ayat 53, jemaat sekalian ayat 54, demikian sampai ayat yang 58. Oke, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa ada firman-Mu yang tersedia, terpelihara dengan sempurna sehingga kami dapat dituntun oleh firman-Mu ini, firman kehidupan, firman yang absolut, kebenaran yang bersinar di tengah kegelapan zaman, di tengah ketidakpastian dunia ini. Kami memiliki pegangan yang absolut, yang pasti, yang mantap. Dan kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Kiranya Engkau menolong Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu ini dengan sepenuh-penuhnya. Kami berdoa dengan keyakinan bahwa Engkau mengabulkan permintaan kami ini dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak semua apa yang Yesus lakukan itu dicatat. Di dalam Injil Yohanes kita dikasih tahu bahwa kalau semua yang Yesus lakukan mau dicatat, semua buku di dunia ini tidak dapat memuatnya. Tidak dapat memuatnya. Ya, karena apa yang Yesus lakukan, bahkan bukan hanya apa yang dia lakukan selama hidup dia di muka bumi ini saja. Kalau kita mau menulis tentang apa yang dia lakukan semenjak kekekalan, bagaimana dia menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya. Wow, itu memang tidak tertuliskan semuanya. Tetapi yang semasa dia hidup di dunia ini saja pun, kira-kira 30-an tahun, 33,5 tahun, banyak orang berpikir demikian, itu pun banyak yang tidak dicatatkan bagi kita. Tetapi semua yang dicatatkan, pasti ada tujuannya. Oleh karena itu setiap titik firman Tuhan, setiap kata yang terkandung dalam Alkitab itu bermanfaat katanya. Itu diinspirasikan. Nah, termasuk insiden yang baru saja kita baca ini,
yang sekilas seolah-olah hanya menceritakan sesuatu yang terjadi sehari-hari dalam pelayanan Tuhan Yesus, namun ini membawa suatu pelajaran bagi kita. Lembaga Alkitab Indonesia menulis judul perikop di sini, Yesus ditolak di Nazaret. Yesus ditolak di Nazaret, ini judul yang diberikan oleh LI. Dan memang tema ini yang kembali muncul, yaitu tentang penolakan. Penolakan akan kebenaran. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita mengenai penolakan akan kebenaran. Supaya kita bisa berhati-hati tentang masalah ini. Dan kita bisa mengambil pelajarannya bagi diri kita. Apa saja yang Tuhan ajarkan mengenai penolakan akan kebenaran ini, saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama, kita melihat bahwa kebenaran itu diberitakan. Kebenaran diberitakan. Memang kalau kita ingin bicara mengenai penolakan akan kebenaran, pasti yang pertama ada kebenaran yang diberitakan. Dan kebenaran diberitakan dalam perikop ini oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus menyatakan kebenaran. Coba kita buka satu ayat di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes 1 ayatnya yang ke-17. Ini ayat yang sangat indah sekali. Dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi katanya apa? Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada pribadi lain yang lebih cocok lagi, yang lebih benar dan lebih tepat dan lebih sempurna lagi memberitakan kebenaran selain dari Yesus Kristus. Dan kalau kita hari ini memberitakan kebenaran, itu adalah karena kita memiliki Yesus dan kita melanjutkan apa yang Yesus lakukan. Yesus adalah penyampai kebenaran yang paling utama dan paling absolut. Oleh Musa datang hukum Taurat, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Bukan berarti bahwa sebelum Yesus tidak ada kasih karunia dan kebenaran, saudara. Di dalam Perjanjian Lama, jelas ada kasih karunia. Kata kasih karunia pertama kali muncul dalam Alkitab di dalam Kejadian pasal 6. Dalam peristiwa air bah. Ketika itu Tuhan berkata bahwa dia melihat seluruh bumi sudah rusak. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu kali pertama kata kasih karunia muncul dalam Alkitab. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, itu memberitahu kepada kita bahwa jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah melimpahkan kasih karunia kepada dunia ini. Ya bahkan di Taman Eden pun ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung memberikan kasih karunia karena dia tidak langsung menghancurkan Adam dan Hawa dan seluruh manusia, melainkan dia memberikan jalan keselamatan. Dia menjanjikan bahwa keturunan perempuan akan datang. Jadi sebelum Yesus Kristus ada kasih karunia dan ada kebenaran. Tetapi kenapa dikatakan bahwa kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus? Karena dialah perwujudan kasih karunia dan penggenapan kasih karunia dan kebenaran itu yang paling absolut. Oleh karena itu, dia adalah orang yang menyatakan kebenaran secara paling indah, paling absolut. Dan dia melakukan itu. Coba kita lihat di dalam perikop kita, kembali ke Matius pasal 13 ini. Dikatakan di ayat yang ke-53, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Sedikit konteks, pergi dari mana? Coba kita lihat di ayat 1-nya, pasal 13-nya. Masih di pasal 13 ayat 1 dikatakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Jadi semua perumpamaan yang sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan kita bahas di pasal 13 ini, diceritakan oleh Tuhan Yesus di tepi danau. Danau yang dimaksud adalah Danau Galilea. Nah, Anda bisa membayangkan, Tuhan Yesus memilih tempat yang sangat indah pemandangannya, Danau Galilea. Dia duduk di situ, dia cerita. Dia mengajar orang banyak di situ. Nah, selesai dia bercerita, selesai dia mengajar, dia pergi dari situ. Di ayat 53, kembali ke ayat 53. Dan ayat yang ke-54, setibanya di tempat asalnya. Di mana tempat asalnya? Tempat asalnya adalah Nazaret. Bukan karena dia lahir di situ, Alkitab sangat tegas mengatakan bahwa dia lahir di suatu kota yang namanya Bethlehem. Dan Nazaret dengan Bethlehem itu lumayan jauh. Jadi zaman itu bangsa Israel atau wilayah Israel itu terbagi dua kalau kita lihat peta. Yaitu sebelah selatan itu adalah ibu kota, ada Yerusalem di situ. Itu adalah pusat keagamaan orang Yahudi. Yerusalem, nah Bethlehem ada dekat Yerusalem. Dan imam-imam rata-rata banyaknya ada di Yerusalem, ini pusatnya. Yesus lahir di Bethlehem dekat dengan Yerusalem. Tapi kemudian dia dibesarkan di Nazaret. Nazaret ada di sebelah utara. Dan di antara selatan dengan utara di sini dipisahkan oleh wilayah Samaria. Jadi wilayah Samaria di sini itu bukan wilayah Israel. Itu orang Samaria itu orang campuran, setengah Israel, setengah bangsa-bangsa lain.
Dan orang Israel bermusuhan dengan orang Samaria, sehingga kalau mereka mau datang dari Nazaret atau dari Galilea turun ke bawah ke Yerusalem, atau dari Yerusalem naik ke atas, mereka punya dua pilihan. Mereka bisa putar jadi lewat seberang sungai Yordan, atau mereka melewati pertengahan wilayah Samaria. Dan saking bencinya orang Samaria dengan orang Yahudi dan sebaliknya, kadang-kadang mereka lebih pilih putar, walaupun itu menghabiskan waktu berhari-hari lebih banyak. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Israel terbagi dua pada waktu itu. Sebelah utara Galilea, di situ ada Nazaret dan lain sebagainya. Sebelah selatan, di situ Yerusalem dengan Bethlehem dan kota-kota lain. Dan Yesus lahir di Bethlehem, tapi dia dibesarkan di Nazaret. Dia dibesarkan di Nazaret, dia kembali ke kota asalnya. Dan orang Yerusalem menganggap wilayah utara Galilea itu wilayah pedesaan. Jadi mereka sering menganggap orang Yahudi yang dari Galilea itu Yahudi kampungan. Sedangkan yang di Yerusalem ini yang lebih ibu kota, lebih hebat begitu. Oleh karena itu salah satu juga alasan mereka sering mencibir Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Karena dianggap ini orang-orang dari Galilea. Mereka punya aksen yang berbeda. Bahasanya, logatnya, logat Galilea dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus di sini kembali ke tempat asalnya, masih di Nazaret di sini. Ayat 54, dan Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Rumah ibadat adalah sinagog. Jadi orang Yahudi punya sinagog. Kalau orang Kristen kita sebut tempat kita gereja biasanya. Orang Buddha pakai vihara, orang Hindu pakai pura, orang Islam pakai masjid. Dan orang Yahudi mereka menyebut tempat ibadat mereka sebenarnya sinagog. Ya, kalau di KJV terjemahkan sinagog, kalau di Indonesia terjemahkan rumah ibadat saja. Ya. Jadi Tuhan Yesus pergi ke sinagog di situ. Ini sinagog di kota tempat dia dibesarkan. Dia sudah sering pergi ke sinagog ini. Yusuf dan Maria, orang tuanya pasti sering membawa dia ke sini. Setiap Sabtu dibawa. Kalau kita setiap Minggu, mereka setiap Sabtu. Setiap Sabtu Tuhan Yesus dibawa ke sinagog. Dia sudah sering ke sinagog ini. Mungkin dia punya tempat duduk favorit. Ya, seperti jemaat grafik punya tempat duduk favorit masing-masing. Anda bisa membayangkan Tuhan Yesus punya tempat duduk favorit di sinagog dia. Sinagog masa kecil dia. Ya. Dia mungkin duduk di situ, tapi kali ini berbeda. Kali ini dia datang bukan untuk duduk saja, dia datang untuk mengajar di sana. Dia sekarang datang sebagai pengajarnya, sebagai pengkhotbahnya. Dan dia di situ dia menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Sehingga dikatakan di sini apa? Takjublah mereka. Dan mereka bertanya dari mana diperolehnya hikmat itu. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Adalah mimpi semua pengkhotbah, semua orang yang belajar teologi untuk bisa mendengarkan Yesus berkhotbah. Nah, saya yakin itu pelajaran homiletik yang lebih hebat daripada pelajaran homiletik yang lain. Karena Yesus berkhotbah dengan luar biasa. Dia berkhotbah dengan kuasa dan dengan kebenaran yang tidak tercampur sedikit pun oleh kesalahan. Yang sempurna apa adanya. Andai kata waktu itu bisa direkam khotbah Tuhan Yesus, kan? Mungkin kita akan senang mendengarnya pada hari ini. Tetapi tidak. Tetapi dia berkhotbah dengan luar biasa, dia mengajar dengan luar biasa, dan mereka semua takjub kepadanya. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran. Ini poin pertama kita tadi. Kebenaran diberitakan. Kebenaran diberitakan. Kebenaran seperti apa yang diberitakan, saudara? Oh, Yesus sendiri adalah kebenaran. Dia pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, aku adalah kebenaran. Jadi dia menyatakan tentang dirinya sendiri. Dia menyatakan tentang semua kebenaran Tuhan. Seluruh Alkitab berbicara mengenai Yesus Kristus. Dan Yesus menyampaikan kebenaran. Kita bisa lihat sedikit kebenaran tentang Yesus di dalam perikop ini bahkan. Dalam Matius 13 ayat 53 sampai 58 ini mengandung kebenaran tentang Yesus juga. Misalnya apa? Misalnya yang pertama adalah menyatakan tentang keilahiannya. Perikop ini mengajarkan tentang keilahian Yesus. Makanya di ayat yang ke-54 bukan saja mereka takjub akan hikmat dia, mereka takjub dan bertanya dari mana dia mendapat kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat ini. Mujizat-mujizat yang sudah dicatat oleh Matius cukup banyak, walaupun masih segelintir dari yang Yesus lakukan. Seringkali penulis Injil hanya berkata dia menyembuhkan begitu banyak orang, saking banyaknya tidak lagi dicatat satu persatu.
Karena begitu banyak yang dia sembuhkan. Begitu banyak yang dia sentuh, begitu banyak kehidupan yang dia ubah. Dan sampai Yohanes berkata kalau semua mau dicatat tidak akan muat. Yesus memiliki kuasa luar biasa untuk melakukan mukjizat. Mengapa? Karena dia adalah Mesias. Dan ketika dia melakukan mukjizat-mukjizat ini dengan kuasa penuh dari Tuhan, dari Bapaknya, ini membuktikan bahwa dia adalah sebagaimana yang dia klaim. Dia adalah Sang Mesias, dia adalah anak Allah yang telah turun dari sorga. Oh saudara yang kasih Tuhan, mukjizat-mukjizat ini membuktikan keilahian Yesus Kristus. Hari ini ada begitu banyak orang yang salah konsep. Mereka ingin mukjizat menjadi sesuatu yang biasa hari ini. Oh, semua orang Kristen harus bisa melakukan mukjizat. Oh, si saya ini juga bisa melakukan mukjizat, si pendeta A bisa melakukan mukjizat, si orang B ini dia mengklaim dia punya kuasa melakukan mukjizat juga. Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi sebenarnya kalau kita ingin menjadikan semua orang bisa bikin mukjizat, itu justru merendahkan nilai mukjizat itu. Sebenarnya mukjizat ini adalah hal yang sangat jarang terjadi pada umumnya. Tetapi mukjizat ini justru unik dan itu bisa membuktikan sesuatu. Tidak semua orang bisa melakukan mukjizat. Yesus melakukan mukjizat untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Kalau semua orang bisa melakukan mukjizat, maka Yesus tidak bisa membuktikan kemesiasannya melalui mukjizat-mukjizatnya. Tetapi justru Tuhan kita mengadakan mukjizat-mukjizat untuk membuktikan dia adalah sebagaimana yang telah dinubuatkan. Makanya ketika Yohanes Pembaptis sempat ragu sedikit, dia bertanya, engkaukah yang dijanjikan itu ataukah kami harus menantikan yang lain? Tuhan Yesus hanya berkata, coba kasih tahu Yohanes apa yang kalian lihat. Orang buta melihat lagi, orang pincang berjalan, orang miskin diberitakan kabar baik. Semua itu menggenapi apa yang Alkitab katakan, membuktikan kemesiasannya. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, pekerjaannya dilanjutkan oleh rasul-rasulnya. Oleh karena itu Tuhan memberikan kepada para rasul juga karunia untuk melakukan mukjizat. Tetapi hanya itu saja, Yesus Kristus melakukan mukjizat, punya kuasa melakukan mukjizat, dan rasul-rasul juga punya kuasa melakukan mukjizat sebagai perpanjangan tangan dari Yesus Kristus. Tetapi kita tidak bisa berkata bahwa hari ini siapa saja bisa punya karunia melakukan mukjizat. Tidak. Alkitab berkata itu hanya Yesus sebagai Mesias, kemudian rasul-rasulnya punya kuasa melakukan mukjizat. Kalau itu dibuka untuk semua orang, maka mukjizat tidak lagi membuktikan apa-apa. Mukjizat tidak lagi menjadi ciri khas, tetapi justru kita belajar di sini tentang kemesiasan dan keilahian Yesus Kristus melalui mukjizat-mukjizat yang dilakukan. Nah, sama sekali bukan berarti bahwa hari ini kita tidak percaya mukjizat. Kita adalah orang yang sangat percaya mukjizat. Orang fundamentalis adalah orang yang sangat percaya mukjizat. Semua mukjizat dalam Alkitab kita percaya. Bahwa Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, kita sangat percaya. Bahwa Yunus ditelan ikan, kita sangat percaya. Orang liberal yang tidak percaya itu. Ya, saya sering bilang, jangankan Yunus ditelan ikan besar. Yunus menelan ikan besar pun saya bisa percaya. Ya, kalau Alkitab kasih tahu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita sangat percaya ada mukjizat hari ini. Hanya saja Tuhan tidak memberikan karunia melakukan mukjizat kepada pribadi lagi. Seperti Yesus memiliki kuasa itu karena dia adalah Allah sendiri. Dan kemudian rasul-rasul memiliki kuasa itu karena mereka diberikan status yang khusus oleh Tuhan. Ini adalah kebenaran, saudara kasih Tuhan. Kebenaran tentang pribadi Yesus, keilahiannya. Tetapi ada kebenaran lain lagi mengenai Yesus dalam ayat-ayat ini. Yaitu kebenaran mengenai kemanusiaannya. Yesus Kristus adalah Allah 100%. Dan Yesus Kristus adalah manusia 100%. Kadang-kadang orang bertanya, kok bisa begitu? Bukankah dia 50%? Ya tidak, bukan. Alkitab tidak mengajarkan 50%. Karena apa maksudnya manusia 50% itu maksudnya apa? Bagaimana bisa menjadi manusia 50%? Tidak, Yesus manusia 100%. Artinya sepenuhnya manusia. Dan dia sepenuhnya Allah. Kenapa? Bisa saja dua sifat ini berada sepenuhnya pada Yesus. Dan itu memang benar. Dan kemanusiaannya terlihat dari apa? Dari ayat yang ke-55. Ayat yang ke-55 berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya?
Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Kemanusiaan Yesus Kristus dibuktikan melalui kelahirannya. Bahwa dia lahir, bahwa dia memiliki tubuh sama seperti kita, sama seperti manusia. Maka dia adalah manusia 100%. Semua yang esensial pada manusia ada pada dirinya. Dan ini juga membantah berbagai kesalahan, saudara yang kasih Tuhan. Ini membantah kesalahan Gnostik misalnya. Kesalahan Gnostik, kaum Gnostik ada yang percaya bahwa Yesus Kristus itu dia hanyalah seperti fantom. Dia hanya nampak seperti orang, tapi karena Gnostik punya konsep bahwa daging itu jahat. Jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus bisa punya daging. Tetapi Alkitab jelas menegaskan Yesus punya daging. Kalau dia punya daging, bagaimana dia bisa lahir? Bagaimana dia bisa punya orang tua? Bagaimana dia bisa punya saudara? Dan ini juga membantah suatu kesalahpahaman yang banyak terjadi. Salah satu doktrin Katolik adalah bahwa Maria tetap perawan katanya. Gereja Katolik mengajarkan, tidak ada dalam Alkitab, tapi mereka mengajarkan bahwa Maria tetap perawan. Tetap perawan setelah melahirkan Yesus, tetap perawan sampai dia mati. Dia adalah perawan suci, mereka bilang, perawan suci sampai dia mati. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah kesalahan. Dan biasanya kesalahan itu pasti ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Kalau Anda bicara mengenai orang liberal, mereka tidak percaya kelahiran perawan. Mereka percaya bahwa kelahiran Yesus itu seperti biasa, sehingga mereka bikin teori-teori yang menghujat. Mereka berkata bahwa mungkin Maria selingkuh dari Yusuf. Mungkin Maria nggak tahu ketemu siapa gitu, ya. Selingkuh, akhirnya Yesus itu adalah hasil anak selingkuh. Itu adalah teori liberal. Mereka tidak percaya kelahiran akan perawan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengajarkan Yesus lahir dari seorang perawan. Maria adalah perawan waktu dia melahirkan Yesus Kristus. Tetapi kesalahan yang ekstrim yang satu lagi adalah mempertahankan keperawanan Maria sampai seterusnya. Sampai dia katanya sampai mati tetap perawan, saudara yang kasih Tuhan. Padahal Alkitab tidak mengajarkan itu juga. Jadi baik kesalahan di ekstrim yang satu ini maupun kesalahan di ekstrim yang satunya lagi, dua-duanya salah. Dan ini diajarkan dan Tuhan Yesus sendiri membantahnya. Alkitab membantahnya melalui perikop ini. Karena Tuhan Yesus punya saudara rupanya. Dia punya saudara. Dikatakan bukankah ia ini anak tukang kayu? Lalu bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya? Dan kata saudara yang dipakai ini adalah kata yang normal dipakai untuk saudara biasa, saudara kandung, saudara kakak dan adik. Nah mereka ada yang berkata, oh bukan ini maksudnya saudara sepupu. Tidak masuk akal kalau ini bicara mengenai saudara sepupu. Nomor satu, bahasa Yunani punya kata untuk sepupu yang berbeda, yang tidak dipakai di sini. Kalau memang maksudnya sepupu, kenapa tidak pakai kata sepupu saja? Dan nomor dua, kalau sepupu yang dimaksud, kenapa pamannya tidak disebut? Gitu. Kan mestinya bukankah pamannya si Anu, lalu sepupunya si ini. Tapi tidak, paman bibinya tidak disebut sama sekali. Yang disebut adalah bapaknya, ibunya, kemudian saudara-saudaranya. Berarti di sini secara kontekstual jelas mengacu kepada saudara sekandung, ya, saudara kandung. Saudara kandung tapi tiri, saudara yang kasih Tuhan. Saudara kandung tapi tiri, maksudnya apa saudara? Kandungannya sama, yaitu sama-sama dikandung oleh Maria, tapi bapaknya beda. Yesus Kristus, bapaknya sebenarnya bukanlah Yusuf. Yusuf bukan bapaknya. Bapa di sorga adalah bapaknya. Tetapi dia satu kandungan. Maria mengandung yang disebut sebagai Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Kemudian dia punya saudari. Tuhan Yesus punya adik-adik perempuan yang kita tidak dikasih tahu namanya, bahkan jumlahnya pun kita tidak tahu. Hanya kita tahu minimal 2, karena plural disebut di ayat 56, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan. Lebih dari 1, minimal dia punya 2 anak adik perempuan. Kita tidak tahu, tidak dikasih tahu nama mereka. Tapi mereka adalah sekandungan dengan Tuhan Yesus, sama-sama dikandung oleh Maria. Dan ini membantah
suatu konsep bahwa Maria itu perawan terus sampai akhir hidupnya. Alkitab tidak mengajarkan itu, dan itu suatu konsep yang salah yang ingin meninggikan Maria lebih daripada seharusnya. Kemudian ini juga membantah konsep ya, bahwa ada orang, mungkin Anda pernah dengar juga, ada orang berkata terakhir kali Tuhan Yesus muncul di Injil sebelum dia pelayanan adalah waktu dia umur 12 tahun, waktu dia dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Yerusalem, lalu dia hampir ketinggalan di situ, masih ingat cerita itu? Lalu setelah dia umur 12 tahun, tidak ada lagi catatan tentang Tuhan Yesus sampai dia mulai melayani. Sekitar umur 30 tahun. Lalu mulai banyak orang berteori, ada pernah teori yang muncul banyak tahun yang lalu yang berkata Yesus selama umur 12 sampai 18 pergi ke India katanya. Ada yang pernah dengar teori itu? Dia pergi ke India, lalu katanya di situ dia belajar ilmu dari guru mana. Gitu. Nah, lalu ilmu yang dia dapat dari India itulah yang lalu dia bawa lagi, dia kembali lagi ke daerah Israel sana, lalu dia mengajarkan itu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, tidak. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus hilang dari Nazaret selama umur 12 sampai 18, maka orang tidak akan kenal dia. Maka mereka tidak akan sangat familiar dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang kita dapatkan di sini adalah orang-orang Nazaret. Mereka rupanya sangat kenal dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu siapa dia persisnya. Mereka tahu ya, ini anak siapa dan lain sebagainya, saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya Yesus sempat pergi ke luar negeri, ke India, lalu balik lagi, justru mereka akan terpukau justru. Wow, ini ada jebolan luar negeri ini, gitu kan? Luar negerinya mungkin India waktu itu, tapi ya jebolan luar negeri juga, gitu kan? Ini membawa pengajaran apa ini, gitu kan? Nah, justru mereka akan terpukau, tapi sebaliknya perikop ini mengajarkan bahwa tidak, Yesus malah dianggap biasa. Mereka sangat kenal dia, mereka kenal keluarganya, mereka tahu dia. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Anak tukang kayu, waktu itu, zaman itu, anak-anak itu tidak kuliah, tapi rata-rata melanjutkan pekerjaan bapaknya. Jadi kuliahnya langsung di ladang pekerjaan, saudara. Kalau bapaknya tukang kayu, anaknya tukang kayu. Bapaknya nelayan, ya anaknya nanti jadi nelayan. Yakobus Yohanes waktu itu menjadi nelayan bersama dengan bapaknya Zebedeus, lain sebagainya. Jadi Yesus sebagai anak tukang kayu, mungkin dia orang kenal. Kita nggak tahu ada berapa produk kayu yang sudah pernah Tuhan Yesus pasarkan. Tapi dia bekerja di Nazaret, orang kenal dia. Jadi ini adalah kebenaran, saudara sebenarnya, kebenaran tentang Yesus Kristus yang dia sampaikan. Dan kita perlu bertanya, apakah saya sudah tahu kebenaran ini? Tapi tidak stop sampai di situ. Ini baru satu perikop. Kebenaran tentang Yesus ada di seluruh Alkitab. Kita perlu mengetahui itu diberitakan. Lalu apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan terutama di atas kayu salib? Apa yang dia lakukan sejak awal waktu dia menciptakan langit dan bumi? Waktu dia berjalan di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mendengar suara langkah Allah, suara langkah Jehovah. Siapa itu? Itu adalah Yesus Kristus. Ada banyak kebenaran yang terkandung dalam Alkitab yang perlu kita ketahui, dan ini sudah diberitakan melalui Alkitab. Dan pertanyaannya adalah apakah kita mau menerima kebenaran itu atau tidak? Maka itu kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang pertama adalah bahwa kebenaran diberitakan. Poin yang kedua adalah bahwa kebenaran lalu ditolak. Kebenaran ditolak. Dan orang-orang Nazaret di situ menolak kebenaran yang Yesus sampaikan. Tapi mengapa mereka menolaknya, saudara yang kasih Tuhan? Ini perlu menjadi catatan bagi kita. Kita perlu mempelajari kenapa ada orang menolak kebenaran. Kebenaran diberitakan, kenapa ditolak? Ada beberapa alasan. Saya bagi menjadi dua besar. Satu, dengan alasan yang dipakai adalah si pembawa beritanya, si pemberita kebenarannya. Kebenaran ditolak kadang-kadang memakai alasan si pemberita kebenarannya. Ada orang yang menolak kebenaran karena dia berkata, pemberitanya kurang benar. Pemberitanya ada salah. Pengkhotbahnya ada kelemahan begini. Jadi saya menolak ini. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya kebenaran adalah kebenaran. Dan kalau kebenaran itu benar,
maka kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menerima kebenaran itu, melakukan kebenaran itu. Walaupun mungkin yang menyampaikan kebenaran itu tidak sempurna. Walaupun mungkin yang menyampaikan kebenaran itu ada salahnya. Tetapi kita harus melihat apakah ini kebenaran yang disampaikan. Dan kalau ini adalah kebenaran, maka kita perlu merespon kebenaran itu. Saya ajak kita buka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-13. Ini contoh kebenaran yang disampaikan oleh orang yang tidak sempurna. Dan saya harap Anda sudah pernah membaca ini, tapi kalau Anda belum pernah membacanya, silakan. Nanti Anda baca 1 Raja-Raja pasal 13 sepenuhnya, judulnya adalah Abdi Allah dari Yehuda. Saya singkat saja ceritanya. Waktu itu, Raja Yerobeam bikin kesalahan yang sangat besar. Raja Yerobeam mendirikan 2 patung lembu emas. Satu ditaruh di kota Betel, satu ditaruh di kota Dan. Dan dia suruh orang Israel, mulai sekarang gak usah pergi ke Yerusalem, sembahlah 2 lembu ini, inilah Jehovah katanya. Inilah Jehovah. Dan dia membuat orang Israel jatuh dalam penyembahan berhala, dan Tuhan utus seorang abdi Allah, seorang nabi untuk menegur Yerobeam. Dan dia bilang begini, kalau kita baca ayatnya yang kedua, sampai ayat yang ketiga, nabi itu, abdi Allah ini kasih firman Tuhan. Dia sampaikan, hai Mesbah, ayat 2. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu, imam-imam bukit pengorbanan dan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Dan lain sebagainya. Dia bernubuat, dia menyampaikan firman Tuhan, dia menegur Yerobeam dengan amat sangat. Yerobeam sangat marah. Dia bilang tangkap orang itu, tapi waktu Yerobeam bilang tangkap orang itu, tangannya jadi kaku. Zaman sekarang ada namanya frozen shoulder. Ya, bukan yang pernah kena nggak gitu kan? Mungkin dia begini, trek, wah tangannya nggak bisa tarik lagi. Nah, ini sudah lebih lagi, bukan cuma frozen ya. Nggak tahu jadi apa. Dia nggak bisa tarik lagi tangannya. Dan dia minta ampun. Dia bilang, tolong doakan Tuhan supaya tangan saya bisa balik lagi. Nabi itu mendoakan, tangannya bisa balik lagi. Yerobeam coba nggak bisa pakai cara keras, dia coba pakai cara lunak. Ayo datanglah ke istana saya kasih makan, gitu kan. Nabi ini bilang apa? Tidak, saya dapat perintah dari Tuhan, saya tidak boleh makan di tempat ini, saya harus pulang melalui jalan yang lain. Lalu dia pergi lalu jalan yang lain, tapi dia tidak cepat-cepat pulang, saudara. Dia duduk dulu di tengah pohon, di tepi jalan, di bawah pohon. Ini kesalahan pertama. Lalu datang seorang nabi tua itu datang kepada nabi muda ini, dia bilang, ada malaikat kasih tahu saya, kamu harus balik ke rumah saya makan bersama. Mestinya nabi ini ada sedikit alarm ya. Kok ada Tuhan kasih tahu saya nggak boleh makan di tempat ini, tiba-tiba ada malaikat datang kepada dia, suruh saya makan di rumah dia, ini ada something wrong ini. Ya. Mestinya ada alarm di kepala dia, tapi rupanya mungkin dia memang lagi lapar, saudara. Ya. Dan biasanya orang cenderung mempercayai apa yang dia mau percayai. Kalau kita sudah cenderung, saya mau percaya begini. Lalu ada orang bilang begini, ya oke, saya percaya, karena memang sudah sesuai dengan apa yang saya maui. Mestinya dia berpikir, loh, Tuhan bilang sama saya secara langsung, kamu nggak boleh makan di tempat ini, harus balik dari tempat yang berbeda. Lalu tiba-tiba ada orang mengklaim, malaikat datang sama saya, kasih tahu kamu harus balik makan di rumah saya. Seharusnya dia berpikir, wow, hati-hati dulu, ini benar nggak malaikat datang pada dia? Ternyata benar, nabi tua itu bohong. Nabi tua itu bohongin dia, lalu dia balik dengan nabi tua itu, dia pergi ke rumahnya, dia makan. Dan sambil makan, Tuhan bicara lewat nabi tua yang lagi bohong itu. Tuhan bilang, firman Tuhan, karena kamu tidak mengikuti firman Tuhan, kamu akan habis ini pergi mati diterkam singa. Saya nggak tahu itu makannya masih lahap nggak habis itu. Ya. Udah divonis begitu. Dia selesai makan, dia pergi, benar diterkam singa. Saudara, dalam cerita ini ada 2 orang yang tidak sempurna yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Yang pertama si nabi muda ini, dia bernubuat melawan Yerobeam, bernubuat melawan Mesbah itu. Apakah itu kebenaran? Itu kebenaran. Nubuat yang Tuhan sampaikan terjadi. Akhirnya ratusan tahun kemudian ada anak Daud namanya Yosia, dia menggenapkan semua yang dinubuatkan. Nabinya sendiri bagaimana? Nabinya sendiri penuh kelemahan, saudara. Dia melanggar firman Tuhan, nabinya tidak melakukan yang Tuhan perintahkan pada dia, tapi dia sudah menyampaikan kebenaran. Dan ketika Yerobeam menolak kebenaran itu, maka dia tidak bisa beralasan, tapi nabi yang engkau kirim itu, dia akhirnya bikin salah Tuhan, dia akhirnya mati diterkam singa Tuhan.
Tuhan bilang tidak. Kebenaran adalah kebenaran. Kalau kamu mau pakai alasan bahwa ternyata yang ngomongin kebenaran itu ada salah begini, ada kurang bagus begini, cara penyampaiannya kurang lembut begini, begini. Oh, saudara kasih Tuhan. Anda bukan menolak pemberita kebenaran itu saja, Anda menolak kebenaran itu sendiri. Anda menolak kebenaran. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Mungkin contoh yang paling jelas adalah Tuhan Yesus. Coba kita kembali ke dalam Matius pasal 13. Kalau mau pemberita kebenaran yang gak ada salah sama sekali, maka satu-satunya adalah Yesus Kristus. Satu-satunya pemberita kebenaran yang tidak ada salah sama sekali adalah Yesus Kristus. Tetapi apakah sesudah memiliki pemberita kebenaran yang gak ada salahnya, apakah lalu orang manusia menerima? Ternyata enggak juga. Ternyata enggak juga, karena memang masalah pemberita kebenaran ini hanyalah alasan yang dipakai. Hanya alasan yang dipakai. Yesus Kristus sudah tidak ada salahnya, tidak ada kelemahannya, tetap ditolak juga. Sekarang alasan mereka apa? Alasan mereka adalah mereka terlalu kenal dengan Tuhan Yesus. Terlalu kenal dengan Tuhan Yesus. Loh, bukankah ini orang yang sudah saya kenal? Dan kita tahu, Nazaret, kota zaman itu bukan kota besar, ini bukan seperti Jakarta. Kalau Anda ketemu hari ini orang Jakarta, Anda hampir kemungkinan besar nggak akan kenal dia. Misalnya Anda jalan-jalan ke luar negeri, saya masih ingat, ya, kalau waktu saya masih kecil, pernah di luar negeri juga, di bawah Pak Soeharto, ya, kalau ketemu namanya orang Indonesia, kita senang juga. Apa kita tanya di mana? Oh, di Jakarta. Oh, ya tambah senang lagi. Saya juga dari Jakarta, gitu kan. Tapi kemungkinan saya kenal dia itu kecil sekali karena Jakarta itu begitu besar. Tidak demikian zaman sekarang. Zaman dulu, tidak demikian zaman dulu. Nazaret adalah kota kecil. Dan kalau misalnya orang bilang, "Kamu dari mana?" "Dari Nazaret." Oh, kemungkinan bisa dilacak-lacak gitu. "Kamu tinggal di jalan mana punya?" Gitu kan. "Orang tua kamu siapa?" Dan lain sebagainya. Mereka sangat saling kenal mengenal pada waktu itu. Dan mereka menolak Tuhan Yesus karena mereka menganggap orang ini kan kenalan kita. Kan tetangga kita. Kan orang tuanya si ini. Ibunya Maria, saudara-saudaranya ada. Loh, kok dia sekarang begini? Enggak lah. Kita tidak akan menolak klaim dia. Kita tidak akan menerima. Maksudnya dia akan menerima klaim dia, kita menolaknya. Bahwa dia mengklaim dirinya sebagai anak Allah, bahwa dia mengajarkan hal-hal seperti ini. Karena kita sudah terlalu kenal dengan dia. Sepertinya, kalau seseorang mau menyampaikan sesuatu yang rohani itu, orangnya harus bagaimana begitu. Harus ada suatu bayangan yang mungkin mereka bayangkan. Seharusnya pemberita kebenaran itu mungkin ada sayapnya atau bagaimana. Tapi tidak. Oleh karena itu, ini adalah suatu alasan. Dan Tuhan Yesus berkata, di ayat yang ke-57, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ada orang yang menyangkal kemanusiaan Tuhan Yesus karena mereka tersilaukan oleh keilahiannya. Tetapi mereka ini menyangkal keilahian Yesus karena mereka terlalu dekat dengan kemanusiaannya. Mereka benar-benar mengenal Yesus sebagai manusia, seorang anak yang tumbuh besar di tengah-tengah mereka. Mereka tahu Yesus Kristus. Dan kemudian mereka tidak mau menerima bahwa dia ini adalah siapa yang dia klaim. Mereka tidak mau menerima kebenaran yang dia sampaikan. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita memakai alasan ini. Alasan pemberita kebenaran, penyampainya, begini. Mari kita lihat, apakah yang disampaikan ini kebenaran? Apakah yang disampaikan di firman Tuhan? Apakah ini benar atau tidak? Dan saya punya tanggung jawab untuk meresponinya. Alasan yang kedua yang sering manusia pakai, bukan hanya pemberita kebenarannya, tapi alasan yang kedua adalah beritanya sendiri. Beritanya yang sendiri menjadi alasan bagi orang untuk menolaknya. Ada beberapa contoh. Coba kita buka pertama, Matius pasal yang ke-15. Tadi kan kita di Matius 14. Kita lihat Matius pasalnya yang ke-15 di sini.
Matius pasalnya yang ke-15. Dan sebenarnya kita bisa lihat dari ayat 7, tapi nanti fokusnya kita ada di ayat yang ke-12. Di Matius 15 ayat 7, Yesus menegur orang-orang Farisi, di situ orang Yahudi. Tuhan bilang, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Ayat 12 perhatikan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Dan mereka komplain, ini menjadi batu sandungan karena mereka tidak suka dengan apa yang Yesus katakan dan dengan cara Yesus mengatakannya. Mereka mungkin beralasan bahwa Tuhan Yesus kenapa mau menyatakannya sambil menyerang kami. Sambil menyerang kami. "Hai orang-orang munafik," Tuhan bilang. "Kalian ini melanggar firman Tuhan. Benar perkataan Yesaya tentang kalian. Begini. Dan Tuhan Yesus menyatakan kebenaran kepada mereka. Lalu murid-muridnya berkata apa? "Tuhan, Engkau tahu perkataanmu menjadi batu sandungan bagi mereka." Apa jawab Tuhan Yesus? Ayat 13. Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Tuhan berkata, "Aku menyatakan kebenaran." Mereka memang benar. Mereka adalah orang buta yang menuntun orang buta. Mereka mengira bahwa mereka mengenal dan mereka mengajar orang lain, mempengaruhi orang lain. Tapi mereka menyatakan kesesatan, oleh karena itu mereka perlu ditegur. Dan Tuhan menyatakan kebenaran. Lalu ada orang yang menolak itu. Dan berkata, "Oh, saya tidak mau terima. Saya tidak bisa terima. Mestinya begini caranya. Mestinya jangan ditegur dan sebagainya." Oh tidak. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Dan kebenaran itu disampaikan. Ada orang yang tersandung di sini. Tapi selama yang menyandungnya adalah kebenaran, maka apa boleh buat? Kita jangan menyandung orang karena dosa kita. Kita jangan menjadi batu sandungan karena kita mempermalukan Tuhan. Jangan. Paulus berkata, "Aku mencoba untuk menjadi bagi semua orang seperti semua orang. Aku tidak mau menjadi batu sandungan bagi siapapun." Maksudnya apa? Maksudnya saya tidak mau kelemahan diri saya menjadi batu sandungan. Tapi kalau kebenaran itu sendiri menjadi batu sandungan, maka memang kebenaran tetap harus diberitakan. Kebenaran itu harus diberitakan. Kita melihat lagi, ada orang yang menolak kebenaran karena yang dikatakannya itu terlalu keras. Coba kita buka Yohanes pasal 6. Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?" Dan kita lompat sedikit ke ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyak murid-murid Yesus tidak lagi mengikut Yesus setelah dia menyatakan kebenaran yang menurut mereka keras. "Wow, ini keras," katanya. Ini tidak pakai kompromi. Ini keras sekali. Lalu banyak yang pergi. Banyak yang tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Rupanya Tuhan Yesus bukanlah orang yang berorientasi pada sukses teologi. Rupanya Tuhan Yesus tidak mengukur kesuksesan berdasarkan berapa banyak orang yang ikut dengan dia.
Karena Tuhan Yesus berkali-kali, Anda boleh perhatikan apa konteks Tuhan mengatakan ini. Ini konteksnya di pasal 6, Yohanes pasal 6 itu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan Anda tahu setelah mukjizat yang satu ini, lebih dari semua mukjizat yang lain, mereka sudah siap menjadikan Yesus raja dengan paksa. Karena semua orang menyukai pemimpin yang bisa kasih kita makanan gratis. Sampai hari ini. Makanya susah banget gitu kan. Kalau harga bensin naik langsung pusing semua. Karena ya rakyat itu maunya ya, pemerintah kasih saya roti gratis, kasih saya bensin gratis, ya. Kalau bisa gratis, kan? Kasih saya semua yang gratis, semuanya seperti itu. Jadi ketika Tuhan Yesus bisa kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka langsung bilang, my king, my president, my king, mau jadikan raja dengan paksa. Banyak orang mau ikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mengukur kesuksesan berdasarkan berapa banyak orang yang mau ikut dia. Dengan motivasi yang salah. Tapi dia mengajarkan kebenaran. Dengan keras bahkan. Banyak orang lari. Tapi Tuhan berkata, tidak apa-apa. Dan dia mau memurnikan yang mengikuti dia. Dia berkata, bagaimana dengan kalian? Kalian juga mau lari? Untung Petrus berkata, kami mau lari kemana lagi Tuhan? Engkaulah kebenaran itu. Coba kita lihat lagi alasan lain orang menolak kebenaran, saudara. Kita buka di Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Matius pasal 19 ayat 21 sampai 22. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang muda ini peristiwa orang muda yang kaya raya datang kepada Tuhan Yesus. Ingin divalidasi, dia ingin Tuhan Yesus memuji dia. Dia berkata, tuh guru yang baik. Bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Dia maunya Tuhan Yesus memberikan dia cap, oh kamu sudah hebat, kamu sudah dapat hidup yang kekal. Tuhan Yesus tahu hati dia. Tuhan Yesus mulai dengan berkata, pertama Tuhan Yesus bilang tuh, kenapa kamu panggil aku baik? Maksudnya kamu tahu nggak dengan siapa kamu bicara di sini? Hanya Allah yang baik. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu sudah baca firman, jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tuamu. Orang muda itu berkata, saya sudah lakukan itu. Dari kecil saya sudah lakukan itu. Dia sangat ingin Tuhan Yesus langsung berkata, oh kamu hebat sekali. Dia ingin menggunakan Tuhan Yesus sebagai public relation dia, sebagai advertisement dia. Tuhan Yesus adalah guru paling hot pada zaman itu, saudara. Ya. Wah, kalau dia mendapatkan cap, diakui oleh Tuhan Yesus, betapa bangga dia. Oh dia akan langsung, oh lihat nih, rabi yang paling terkenal aja bilang saya sudah bagus. Itu yang dia inginkan. Tuhan Yesus tahu itu. Tapi Tuhan Yesus mengasihi dia. Tuhan Yesus tahu bahwa masalah orang muda ini adalah kesombongan dia. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu harus turun terlebih dahulu. Oleh karena itu Tuhan kasih dia resep, racikan. Karena dokter Tuhan Yesus ini kalau kasih bukan obat generik, saudara. Dia pakai racikan. Gitu kan? Ya. Pakai racikan, dia racik yang khusus untuk orang ini. Karena banyak orang bertanya, apakah kalau saya ikut Yesus, saya juga harus menjual semua barang saya, semua rumah saya, semua apa saya jual lalu saya menjadi orang yang minta-minta di jalanan begitu. Ya. Bukan, ini racikan khusus untuk orang yang satu ini. Saya bilang, oke, untuk kamu, ya, kamu jual semua hartamu, ikut aku. Tapi kemudian orang ini bilang, dia dikatakan apa tadi? Dia ketika dia mendengar perkataan orang itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dan ini adalah salah satu alasan terbanyak orang menolak kebenaran, yaitu karena dia menganggap bahwa harga untuk mengikut kebenaran itu terlalu tinggi. Bahwa tuntutan kebenaran itu terlalu berat bagi dia, menurut anggapan dia. Sehingga akhirnya dia berkata, saya tidak mau melakukan ini. Saya tidak mau melakukan ini, saya tidak rela melakukannya.
Bagi orang ini karena hartanya terlalu banyak. Sehingga hartanya itu menjadi beban. Hartanya itu menjadi jangkar yang menarik dia. Kan ada cerita tentang seorang yang kaya raya, tapi sangat mengasihi uangnya. Gitu. Sampai-sampai waktu dia terbaring, hampir mau mati. Dia dengan suara kecil kasih tahu istrinya, kalau saya mati, itu emas-emas saya, hartanya supaya sudah diubah jadi emas. Tolong diikatkan ke kaki saya. Gitu ya. Supaya kalau malaikat datang, angkat saya, emas saya ikut terangkat, katanya. Bodoh juga mikirnya seperti ini ya. Ya memang begitu. Ya. Jadi dia udah mau mati, dia suruh istrinya kalau mati emasnya semua diikat di kaki dia. Istrinya bingung juga. Ya. Tapi dipaksa-paksa suaminya, janji, sumpah. Akhirnya benar suaminya mati, istrinya bingung, dia panggil ini tukang bantu segala macam karena rupanya itu banyak. Ya. Banyak. Jadi mereka pindahkan itu emas begitu banyak ke kamar tidur itu, ditaruh di tempat tidurnya. Baru mau diikat, saudara. Tahu-tahu karena saking beratnya emas itu, lantai itu nggak kuat. Tempat tidur nggak kuat dan jebol ke bawah. Akhirnya istrinya bilang, bukan malaikat yang bawa dia naik ke atas. Dia ditarik ke bawah. Atau oleh apa. Kalau sudah ditarik ke bawah itu oleh apa. Gitu kan. Bagi si orang muda ini, kekayaan yang banyak menghalangi dia untuk masuk surga. Menghalangi dia menerima kebenaran. Dan ini adalah bahayanya dosa, saudara. Ada dosa-dosa yang menghalangi kita untuk menerima kebenaran karena kita merasa kalau saya terima kebenaran berarti saya harus melepaskan hal ini. Ini mengapa orang yang kecanduan kadang-kadang sulit menerima kebenaran. Orang yang kecanduan kadang-kadang sulit menerima kebenaran karena kecanduannya itu dia tahu bahwa ini nggak benar. Dia tahu ini nggak benar. Dan kalau dia mau menjadi benar, kalau dia mau menerima kebenaran, dia tahu ini akan clash dengan kecanduan dia, apapun kecanduannya itu. Apakah itu kecanduan barang secara fisik, seperti ada orang kecanduan alkohol, kecanduan narkoba, kecanduan rokok, atau sekarang seperti vaping dan lain sebagainya. Ataupun kecanduan hal-hal yang lain lagi, seperti kecanduan akan pornografi, kecanduan akan macam-macam yang lain. Dan banyak orang tahu bahwa Tuhan ingin saya melepaskan ini. Kita tahu itu. Tapi kalau kita merasa saya terlalu berat, saya tidak mau fight, saya terlalu mencintai apa yang saya cintai ini. Dan kalau saya mau menerima kebenaran berarti saya harus melepas itu. Maka kita bisa seperti orang muda ini yang pergi dengan sedihnya karena, mungkin bukan karena harta kita banyak, tapi karena cinta kita akan candu kita ini terlalu besar. Saya masih ingat benar, waktu Grafe baru mulai berdiri, ada satu orang bapak-bapak yang datang cukup rajin datang sini. Saya dengan Pak Soento bahkan pernah berapa kali besuk ke dia. Tapi setelah kita ketemu dia, kita dapatkan ternyata dia punya 2 istri, sudah kasih Tuhan. Lalu kita tegur, kita bilang, Pak ini nggak benar soal Alkitab. Lalu dia bilang apa? Tapi ini percintaan yang begitu enak, dia bilang. Saya bingung juga gitu ya. Ini percintaan yang begitu hebat, dia bilang. Saya nggak bisa lepas. Wah, dia bilang. Oke. Kita sampaikan kebenaran. Tapi orang bisa menolak kebenaran. Karena dia menganggap harga yang harus dia bayar terlalu tinggi untuk kebenaran itu. Jadi ada orang pakai alasan pemberita kebenarannya. Ada orang yang pakai alasan berita kebenarannya itu sendiri. Tetapi kita akan melihat hal yang ketiga sekarang. Kebenaran diberitakan. Yang kedua, kebenaran ditolak. Dan yang ketiga, kebenaran disia-siakan. Kebenaran disia-siakan. Ketika kebenaran ditolak, maka kuasa dari kebenaran itu menjadi sia-sia. Karena kebenaran memerdekakan kita. Makanya coba kita lihat ayatnya, balik ke Matius 13 tadi. Ayat yang terakhirnya, ayat yang ke-58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ.
Karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mukjizat diadakan di situ. Pertama kita harus pahami dulu maksudnya apa. Maksudnya bukanlah bahwa seperti yang banyak terjadi hari ini oleh yang orang yang mengklaim punya kuasa melakukan mukjizat tapi palsu itu, lalu mereka coba sembuhkan orang. Tidak sembuh, ditengking lagi, tidak sembuh, kurang iman. Ya. Next, ya, berikutnya. Wah, ditembang tangan, ya, udah sampai roboh tapi nggak sembuh juga, kurang iman. Gitu. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus tidak pernah gagal menyembuhkan satu orang pun. Tuhan Yesus tidak pernah gagal menyembuhkan satu orang pun. Tapi kenapa dikatakan di sini? Karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Ya. Karena mereka tidak membawa banyak orang sakit kepada Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus gagal. Jadi orang-orang Nazaret menganggap bahwa Yesus ini orang biasa. Berbeda dengan di kota-kota lain. Di kota-kota lain mereka lihat, wow, ini adalah seorang guru, seorang nabi yang luar biasa. Dan mereka bawa kepada dia berbagai orang sakit. Di Nazaret, ini kan anak tetangga saya. Ngapain saya bawa orang sakit ke dia? Mereka tidak begitu percaya padanya, sehingga mereka tidak banyak membawa orang-orang sakit, tidak banyak membawa orang-orang yang kerasukan setan, sehingga dikatakan tidak banyak mukjizat yang diadakannya di situ. Bukan karena dia gagal, saudara. Tuhan Yesus tidak pernah gagal melakukan satu mukjizat pun. Tetapi ini berarti bahwa sebenarnya ada sesuatu yang disia-siakan oleh orang-orang di sana. Dan ketika kita menolak kebenaran, maka kita menyia-nyiakan kebenaran. Kebenaran disia-siakan. Kuasa kebenaran untuk memerdekakan kita disia-siakan. Hari ini pun ada banyak mukjizat yang tidak terjadi karena ketidakpercayaan. Mukjizat apa? Mukjizat kelahiran kembali. Karena ini adalah mukjizat yang paling penting. Yaitu bahwa saya tadinya orang yang akan masuk neraka, saya adalah orang yang terkungkung oleh dosa, namun ketika saya percaya kepada Yesus Kristus, saya diubah, saya dilahir barukan, saya masuk dalam keluarga Allah. Ini mukjizat. Dan mukjizat ini tidak terjadi karena ketidakpercayaan. Ketika kita tidak percaya, maka mukjizat ini tidak terjadi. Dan setelah itu, dengan kebenaran kita punya kuasa untuk mengalahkan semuanya, karena kebenaran memerdekakan kita dari segala belenggu. Tapi kalau kita menolaknya, maka kita tidak memiliki kuasanya. Kebenaran bisa mengangkat kita. Kebenaran ikut berjalan bersama dengan Tuhan. Ikut desainnya Tuhan. Kita bisa memiliki kehidupan seperti yang Tuhan rancang. Pernikahan yang seperti Tuhan rancang. Keluarga yang seperti Tuhan rancang. Kita bisa memiliki itu kalau kita mau ikut kebenaran. Tapi kalau kita tolak, maka kita tidak akan memiliki kuasanya. Kita akan menyia-nyiakan kebenaran itu. Jangan kita lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Tuhan, kami sadar bahwa Engkau telah menyampaikan kebenaran-Mu dari dulu Tuhan. Dan saat ini tercatat bagi kami di dalam firman-Mu. Tuhan, ajar kami terus untuk meresponi kebenaran-Mu, menerimanya, mulai dari keselamatan, dan seterusnya dalam pertumbuhan kami. Kami satu langkah demi satu langkah semakin serupa dengan Engkau. Karena Engkau telah menjanjikan hal-hal yang indah bagi kami. Jangan kami menyia-nyiakan itu, karena kami menolaknya. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.